laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang teori tingkah laku konsumen. Dan berikut ini nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rida Ayu Yuliana dengan NIM 20310002. Yang kedua ada Indah Agustin Permatasari dengan NIM 20310026. Yang ketiga ada saya Husnul Khotimah dengan NIM 20310029. Yang keempat ada Arifina Rosi Damawati dengan NIM 20310140. Oke, langsung saja ke slide pertama. Pengertian perilaku konsumen. Ilmu ekonomi mikro atau sering juga ditulis mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, harga-harga pasar dan kualitas faktor input, barang atau jasa yang diperjualbelikan. Konsumen dan konsumsi memiliki pengertian yang merujuk pada suatu pernyataan yang ada. Konsumen adalah seseorang atau sekelompok yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumsi yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumsi seseorang tergantung pada tingkat pendapatan, pendidikan, kebiasaan, dan kebutuhan. Perilaku konsumen adalah suatu proses dari aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Di sini juga ada macam-macam teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori ekonomi mikro, dan yang kedua ada teori psikologis, dan yang terakhir ada teori antropologis. Teori perilaku konsumen dibedakan dalam 2 macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan nilai guna kardinal atau cardinal approach. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari 2 konsep, yaitu yang pertama ada kepuasan total. Kepuasan total sendiri adalah kepuasan menyeluruh yang diterima oleh individu dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Dan yang kedua ada kepuasan tambahan. Kepuasan tambahan adalah perubahan total per unit dengan adanya perubahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Baik, saya akan membacakan asumsi dari pendekatan nilai guna kardinal. Yang pertama ada konsumen rasional, yang kedua berlaku law of diminishing marginal of utility, yang ketiga pendapatan konsumen tetap, yang keempat uang mempunyai nilai subjektif yang tetap, yang terakhir ada total utility. Pendekatan nilai guna ordinal atau ordinal approach. Dalam pendekatan ordinal, daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui, dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Pendekatan yang dipakai dalam teori ordinal yaitu indifference kurva yang menunjukkan kombinasi 2 macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan sama. Asumsi dari pendekatan nilai guna ordinal, yang pertama ada konsumen rasional, yang kedua konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna, yang ketiga konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu, yang keempat konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum, yang kelima konsumen konsisten, yang terakhir berlaku hukum transitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya yaitu 1. Faktor sosial, 2. Faktor personal atau pribadi, kemudian faktor psikologis, dan yang terakhir faktor kebudayaan. Faktor sosial, tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial
seperti grup atau kelompok acuan, pengaruh, peran dan status. Grup atau kelompok acuan yaitu sikap dan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh banyak grup-grup kecil. Kelompok di mana orang tersebut berada mempunyai pengaruh langsung disebut membership. Membership group. Membership group terdiri dari dua, yaitu primary group dan secondary group. Primary group terdiri dari keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Sedangkan secondary group itu seperti kelompok keagamaan, perkumpulan profesional, dan serikat dagang. Kemudian ada pengaruh. Pengaruh keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku pembelian. Contohnya, anak sebagai contoh memberikan pengaruh yang besar terhadap pemilihan restoran fast food. Kemudian ada peran dan status. Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga, perkumpulan, dan organisasi. Sebuah role terdiri dari aktivitas yang diharapkan pada seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Tiap peran membawa sebuah status dan merefleksikan penghargaan umum yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian ada faktor personal atau pribadi. Keputusan seseorang untuk membeli suatu produk dapat dipengaruhi oleh faktor pribadi, antara lain situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri, umur dan siklus hidup, kemudian ada pekerjaan. Situasi ekonomi seperti keadaan seseorang akan mempengaruhi pemilihan produk. Contohnya Rolex. Rolex diposisikan konsumen kelas atas, sedangkan Timex dimaksudkan untuk konsumen menengah. Situasi ekonomi seseorang amat sangat mempengaruhi pemilihan produk dan keputusan pembelian pada suatu produk tertentu. Kemudian ada gaya hidup. Gaya hidup pola kehidupan seseorang diekspresikan dalam aktivitasnya, ketertarikan, dan opini orang tersebut. Orang-orang yang datang dari kebudayaan, kelas sosial, dan pekerjaan yang mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda. Kemudian ada kepribadian dan konsep diri. Personality adalah karakteristik unik dari psikologi yang memimpin kepada kestabilan dan respon terus-menerus terhadap lingkungan orang itu sendiri. Contohnya orang yang percaya diri, dominan, suka bersosialisasi, defensif, dan mudah beradaptasi. Kemudian ada umur dan siklus hidup. Seseorang merubah barang dan jasa dibeli seiring dengan siklus kehidupannya. Rasa makanan, baju-baju, perabot, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh family life cycle. Faktor-faktor penting yang berhubungan dengan umur sering diperhatikan oleh para pelaku pasar. Ini mungkin dikarenakan oleh perbedaan yang besar dalam umur antara orang-orang yang menentukan strategi marketing dan orang-orang yang membeli produk atau servis. Kemudian ada pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Contohnya, pekerjaan konstruksi sering membeli makan siangnya dari catering yang datang ke tempat kerja. Kemudian ada seorang bisnis eksekutif membeli makan siang dari full service restoran. Sedangkan pekerja kantor membawa makanan dari rumah atau membeli makanan dari restoran cepat saji terdekat. Kemudian ada faktor psikologis. Pemilihan barang yang akan dibeli seseorang konsumen lebih lanjut dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis yang sangat penting, yaitu kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, seseorang dikendalikan oleh sesuatu kebutuhan pada suatu waktu. Kebutuhan manusia diatur menurut sebuah hierarki dari yang paling mendesak sampai yang paling tidak mendesak, atau kebutuhan psikologikal
keamanan sosial, harga diri, pengaktualisasian diri. Ketika kebutuhan yang paling mendesak itu sudah terpuaskan, kebutuhan tersebut berhenti menjadi motivator dan orang tersebut akan kemudian mencoba untuk memuaskan kebutuhan paling penting berikutnya. Kemudian ada persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengorganisasi, dan menerjemahkan informasi untuk membentuk suatu gambaran yang berarti dari dunia. Orang dapat membentuk berbagai macam persepsi yang berbeda dari rangsangan yang sama. Kemudian ada pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang selalu berkembang dan berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima atau mungkin didapatkan dari membaca, diskusi, observasi, dan berpikir, atau dari pengalaman sesungguhnya. Baik informasi terbaru yang diterima maupun pengalaman pribadi bertindak sebagai feedback bagi individu dan menyediakan dasar bagi pelaku masa depan dalam situasi yang sama. Kemudian ada belief and attitude. Beliefs adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang mempunyai sesuatu. Belief dapat didasarkan pada pengetahuan asli, opini, dan iman. Sedangkan attitudes adalah evaluasi, perasaan suka atau tidak suka, dan kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang pada sebuah objek atau ide. Kemudian ada faktor kebudayaan. Perilaku konsumen dipengaruhi juga oleh faktor kebudayaan atau budaya yang dibagi ke dalam yang pertama budaya atau kultur, kedua ada subbudaya subkultur, yang ketiga ada kelas sosial. Budaya atau kultur merupakan penentuan keinginan dan perilaku pembentuk yang paling mendasar, di mana budaya merupakan sekumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari seseorang melalui keluarga, lembaga penting lainnya. Seperti masyarakat memiliki budaya dan pengaruh budaya itu membuat perilaku konsumen untuk membeli sangat bervariasi. Oleh karena itu, para pemasar selalu mencoba menemukan pergeseran budaya agar dapat mengetahui produk baru yang mungkin diinginkan. Kemudian subbudaya atau subkultur. Subbudaya ini adalah sekelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan persamaan pengalaman hidup dan keadaan, seperti kebangsaan, agama, dan daerah. Meskipun konsumen pada negara yang berbeda mempunyai suatu kesamaan, nilai, sikap, dan perilakunya sering berbeda secara dramatis. Kemudian ada kelas sosial. Pengelompokan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan perilaku. Kelompokan sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, misalnya pendapatan, tetapi ditentukan juga oleh pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan lainnya. Manfaat perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangatlah beragam tergantung pada pemanfaatan atau penggunaannya. Berikut ini ada beberapa peran perilaku konsumen bagi beberapa pihak, yaitu yang pertama peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen. Mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Kemudian memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Kemudian memahami mengapa bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Di sini juga dijelaskan tentang manfaat perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen bagi lembaga pendidikan dan perlindungan konsumen untuk mengetahui dan mempengaruhi konsumen, yakni untuk membantu konsumen dalam memilih komoditas dengan benar, terhindar dan penipuan, serta menjadi konsumen yang bijaksana. Peran perilaku konsumen bagi organisasi, pemerintah, dan politik. Yang pertama, dalam hal ini
Pemerintah berkewajiban untuk mempengaruhi pilihan konsumen melalui pelarangan terhadap produk bisnis yang merugikan konsumen. Yang kedua, sebagai dasar perumusan kebijakan publik dan perundang-undangan untuk melindungi konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.